Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Wasyi Nasrullah. Saya dari program studi pendidikan agama Islam. Teman-teman, di sini saya akan membuat video materi pelajaran SKI. Mata kuliahnya materi pelajaran SKI, dosen pengampu Bapak Dr. Sukarman SPDI MPDI. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar sedikit membahas tentang materi pendidikan atau materi SKI yang berada di kelas 3 MTS atau 9 MTS. Jadi kita akan sedikit mengulas atau belajar sedikit tentang materi kelas 9 MTS. Pada materi kelas 9 MTS di situ terdapat peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara. Kita semua sudah tahu bahwasanya Wali Songo mempunyai peran yang sangat penting dalam berdakwah atau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, melalui dakwah Wali Songo ini, beliau berdakwah di Nusantara melalui beberapa jalur. Di antaranya yaitu yang pertama, jalur ke pendidikan dan pengembangan keilmuan. Yang kedua, jalur sosial budaya. Jalur sosial budaya. Yang ketiga, jalur sosial kemasyarakatan. Yang pertama, jalur pendidikan dan keilmuan. Yang kedua, jalur seni budaya, bukan sosial budaya, seni budaya. Yang ketiga, jalur sosial kemasyarakatan. Nah, jadi kita akan sedikit membahas 3 jalur yang dilalui oleh Wali Songo dalam dakwah di Nusantara ini. Yang pertama, jalur pendidikan atau pengembangan keilmuan. Melalui jalur ini, Wali Songo diantaranya yang berdakwah melalui jalur ini ialah Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau berdakwah melalui jalur pendidikan atau pengembangan keilmuan dengan cara mendirikan pesantren di desa Gapuro atau lebih tepatnya di daerah Gresik. Kemudian selain Sunan Gresik ada juga Sunan Bonang. Sunan Ampel. Beliau Sunan Ampel juga berdakwah melalui jalur pendidikan, yaitu dengan cara beliau mendirikan pesantren yang bernama Pesantren Ampel Dinta. Nah, melalui jalur ini Sunan Ampel mempunyai murid yang menjadi orang-orang besar. Di antaranya ialah Raden Paku, Raden Fatah, dan Syekh Maulana Ishak, dan ada yang lain-lainnya. Jadi ada wali yang berdakwah melalui jalur pendidikan atau pengembangan keilmuan. Kemudian jalur yang kedua yaitu melalui jalur jalur seni budaya. Nah, melalui jalur ini sebetulnya banyak sekali para wali songo yang berdakwah melalui jalur sosial atau jalur seni budaya. Di antaranya yang pertama ialah Sunan Bonang. Beliau berdakwah melalui jalur seni budaya dengan cara menciptakan suatu gamelan, yang dimana gamelan ini suatu alat musik yang disukai oleh masyarakat Jawa. Beliau menciptakan gamelan dan berdakwah melalui gamelan tersebut. Selain Sunan Bonang ada juga yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga juga berdakwah melalui jalur seni budaya. Beliau berdakwah dengan cara membuat wayang kulit dan juga gamelan seperti Sunan Bonang tadi. Jadi beliau berdakwah melalui wayang kulit. Sunan Kalijaga ini sangat terkenal dengan dakwahnya yaitu wayang kulit. Di selain gamelan dan wayang kulit ada juga Sunan yang berdakwah melalui tembang Jawa. Yaitu seperti Sunan Muria. Sunan Muria ini beliau berdakwah menggunakan tembang Jawa seperti tembang mijil dan sinom. Tembang mijil dan sinom. Beliau berdakwah menggunakan tembang Jawa, mijil dan sinom. Dan selain menggunakan tembang Jawa, Sunan Muria ini juga pihai atau pandai dalam berdakwah melalui wayang atau menjadi dalang seperti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Selain Sunan Muria ada juga Sunan Kudus. Sunan Kudus ini juga berdakwah melalui jalur seni budaya yaitu dengan menggunakan tembang Mas Kumambang. Ada lagi Sunan Gresik
beliau berdakwah dengan menggunakan tembang pangkur. Ya, jadi itu ada beberapa sunan yang berdakwah melalui jalur seni budaya. Terus yang ketiga, jalur sosial kemasyarakatan. Melalui jalur ini, salah satu sunan yang berdakwah melalui jalur sosial kemasyarakatan yaitu Sunan Ampel. Beliau Sunan Ampel berdakwah melalui jalur sosial kemasyarakatan ini dengan cara menjalin ikatan persaudaraan antara umat Islam, yaitu beliau menggunakan cara atau melalui jalur pernikahan. Jadi menjalin ikatan ini dijalankan melalui ikatan pernikahan. Beliau sendiri Sunan Ampel menikahi Putri Arya Teja atau Bupati Tuban pada saat itu. Jadi setelah menikahi Putri Arya Teja, kemudian Sunan Ampel membuat suatu peraturan yang memuat ajaran-ajaran Islam, yang beliau susun aturan tersebut, atau aturan tersebut diubah menjadi bahasanya, yaitu bahasa yang terkenal Molimo. Jadi Sunan Ampel membahasakan peraturan yang memuat ajaran-ajaran Islam ini menjadi bahasanya Molimo. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Melanjutkan dari pembahasan yang tadi, yaitu Sunan Ampel setelah menikahi Putri Arya Teja, beliau juga membuat peraturan yang memuat ajaran-ajaran Islam yang dibahasakan oleh beliau, yaitu Mohlimo atau Molimo yang terkenal bahasanya. Mohlimo ini bahasa Jawa yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, moh itu artinya tidak mau, limo artinya 5. Berarti Mohlimo tidak mau melakukan 5 perkara. Nah, Mohlimo ini perkaranya apa saja? Yang pertama, moh madon. Yang kedua, moh ngumbi. Yang ketiga, moh madat. Yang keempat, moh main. Yang kelima, moh maling. Jadi ada 5 perkara yang dilarang atau dibuat peraturan oleh Sunan Ampel agar dijauhi. Yang pertama, moh madon. Moh madon ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tidak mau bermain perempuan, maksudnya tidak mau berzina. Jadi Sunan Ampel melarang berzina, jangan sampai berzina atau bermain perempuan. Yang kedua, moh ngombe. Moh ngombe artinya dalam bahasa Indonesia itu tidak mau minum. Jadi Sunan Ampel mengajarkan atau melarang bahwasanya jangan minum minuman keras atau minum-minuman sesuatu yang memabukkan, yang dilarang oleh ajaran Islam. Beliau membahasakannya dengan moh ngombe. Terus yang ketiga, moh madat. Moh madat ini kalau artinya dalam bahasa Indonesia ialah moh ngisap. Moh ngisap. Tidak mau menghisap. Nah, jadi Sunan Ampel melarang jangan sampai menghisap sesuatu yang membuat candu, seperti halnya ganja, narkoba, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu hal yang membuat candu, dan hal tersebut dilarang oleh hukum syariat. Terus yang keempat, moh main. Moh main ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya tidak mau bermain, maksudnya main judi. Jadi Sunan Ampel melarang kita untuk bermain judi. Yang terakhir, moh maling, maksudnya tidak mau maling. Jadi Sunan Ampel melarang untuk melakukan maling atau jangan maling. Jadi ada 5 ajaran atau 5 peraturan yang dibuat oleh Sunan Ampel, di mana 5 peraturan ini memuat ajaran-ajaran Islam, larangan-larangan dalam agama Islam. Namun beliau menyusun atau membungkus 5 aturan ini dengan bahasa Jawa yang mudah diingat oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Apabila ada salah tutur kata dari saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.